Allah Rabb kita yang mengatur seluruh urusan kita dan mengatur seluruh makhluk ini, yang menghendaki kita hadir di majelis ilmu yang merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Dan kita berharap hanya kepada Allah, semoga kehadiran kita di tempat ini bernilai pahala. Tentu dengan meluruskan niat. Jadi menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu adalah ibadah besar. Tapi bisa jadi tidak dapat apa-apa, atau dapat tapi sedikit pahalanya. Ya. Bahkan bisa dapat dosa kalau salah niatnya. Kalau datang hanya karena tidak enak sama teman, datang dengan tujuan mau bahas si A dan si B, mau cerita kekurangannya si A dan si B, dapat dosa. Tapi kalau dia datang murni mau belajar tauhid, karena pembahasan kita adalah kitab tauhid, ingin mengenal Allah, apa hak-haknya Allah, maka dapat pahala. Ya. Ingin mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya karena ingin mengenal Allah. Apalagi kalau dia niatkan, nanti kalau saya sudah belajar, saya mau juga sampaikan ke orang tuaku, kepada suamiku, ya, yang sudah punya suami, kepada istriku kalau sudah punya istri, kepada anak-anak, mau disampaikan kepada teman-teman, maka ini pahalanya ya luar biasa. Jadi dia niatkan datang untuk mau mengenal tauhid, ya, karena ingin menyembah Allah di atas tauhid dan ingin menyampaikan kepada orang lain. Jadi al-ikhwah yang hadir dan akhwat, mari kita luruskan niat kita masing-masing. Ya. Ini ibadah besar. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab tauhid. Pada pertemuan lalu kita baru membahas tentang pendahuluannya. Iya. Sekarang kita masuk pada bab haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi penulis membawakan dalil dalam bab ini, yaitu surah Ad-Dariyat ayat 56. Dan telah kita sepakat pada pertemuan yang lalu untuk menyetor hafalan. Ya, silakan disetor hafalannya, ambil mic-nya, setor hafalannya dari sebelah kanan ke kiri. Bilang qala Allah Ta'ala, nah, terus. Nah, sampai di situ hafalannya? Atau masih ada? Silahkan. Ya, itu saja, karena itu yang baru kita bahas. Nah, silakan. Yang lainnya, sampingnya lagi. Bilang qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala. Iya, jadi ini dihafal ya, bukan dibaca. Iya, dihafalkan bukan dibacakan. Sampingnya lagi. Nah,
3 saja. Selebihnya saling setor satu dengan lainnya. Wajib. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini nikmat besar. Bisa menghafalkan satu ayat begini, ya itu sudah luar biasa. Iya, luar biasa. Dan sekali sepekan pertemuannya. Iya. Mungkin dulu sebelum hijrah ada yang cuma sehari sudah hafal ya lagu yang baru dirilis. Padahal satu halaman. Masa ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi kebenaran semuanya. Ya, cuma satu ayat, tidak sampai satu baris, tidak dihafal. Waktunya satu pekan. Ya. Itu menunjukkan kurangnya keseriusan. Kurangnya keseriusan. Tapi insyaallah semua sudah hafal. Saya berprasangka baik. Yang belum silahkan mengejar hafalannya. Ya, dan tidak ada ruginya. Dan jangan mengundurkan diri. Tidak mau hadir. Gara-gara disuruh menghafal. Iya, tidak boleh seperti itu. Ya, harus tetap semangat. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, qala Allah taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini sudah kita jelaskan, ya. Dan insyaallah taala saya hanya akan membahas secara ringkas setiap matan yang dibawa oleh penulis, ya, dan tidak berpanjang lebar. Minimal kita sudah ada gambaran global tentang Kitabut Tauhid. Ya. Selanjutnya kata beliau, wa qaluhu ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa misinya? Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhi para taghut. Ya, jauhi para taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil selanjutnya yang dibawa oleh penulis, wa qalu ta'ala, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah, ya, telah menetapkan, mewajibkan, Rabbmu telah mewajibkan, janganlah kalian menyembah kecuali Dia, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa qalu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini nakirah. Ya, datang dalam konteks pelarangan. La tusyriku, jangan menyekutukan. Ya. Dengan Allah sesuatu pun umum. Jangan sekutukan Allah dengan malaikat, sekalipun dengan malaikat Jibril. Jangan sekutukan Allah dengan Nabi, sekalipun Nabi Muhammad. Jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Iya. Sekalipun dia adalah makhluk yang paling mulia. Apalagi mau disekutukan dengan benda mati, dengan pohon, dengan batu-batu, dengan matahari, bulan, bintang, siapapun diharapkan. Kemudian dalil selanjutnya dibawa oleh penulis dalam surah Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah ya Nabi Muhammad, ya, ta'alu, ayo kemari kalian. Saya akan bacakan apa yang Allah haramkan, Rabb kalian haramkan. Ya. Apa yang Tuhan kalian haramkan kepada kalian. Yang pertama apa? Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an,
Man arada ayyandara ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamu falyaqra qaulahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qaulihi wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, Ibnu Mas'ud ini seorang ulamanya sahabat yang ahli dalam tafsir. Iya. Beliau mengatakan, siapa yang ingin melihat kepada wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia stempel di atasnya. Iya. Berarti ini perkara sangat penting sekali. Ya, kalau distempel itu berarti sudah resmi betul. Kalau ingin melihat wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baca firman Allah, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah Nabi Muhammad, kemarilah kalian, saya akan bacakan apa yang Rabb kalian, Tuhan kalian haramkan atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Yaitu dalam surat Al-An'am 151 sampai pada ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Iya. Jadi ada beberapa wasiat di dalam ayat ini, ya. Ada beberapa larangan-larangan. Namun yang pertama kali dilarang adalah melakukan kesyirikan. Ya, melakukan kesyirikan. Bahkan dia lebih dahulu disebutkan dibanding larangan membunuh. Iya. Larangan membunuh. Berarti dosa yang terbesar adalah dosa kesyirikan. Kemudian selanjutnya yang dibawakan oleh penulis adalah hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Faqala li ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Faqultu ya Rasulullah, afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau ini memiliki banyak keutamaan. Ya. Beliau salah satu gudangnya ilmu dan digelari oleh Rasulullah sebagai orang yang paling berilmunya umat ini tentang halal dan haram. Iya. Beliau pernah diutus ke Yaman untuk menjadi qadhi dan pengajar di sana. Dan beliau Mu'adz bin Jabal wafat di Syam ketika terjadi wabah penyakit taun. Iya. Jadi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, saya pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada aku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Maka kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Rasulullah, haknya Allah atas hamba-hambanya adalah mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.
dan hak hamba atas Allah, dia tidak akan diazab, tidak akan disiksa selama dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Mu'adz, "Ya Rasulullah, afala ubashshirun nas?" Wahai Rasulullah, tidakkah aku beritakan berita gembira ini kepada manusia? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Kata Rasulullah SAW, jangan kamu beritakan berita gembira ini kepada mereka, nanti mereka apa? Bersantai-santai. Ya, yang penting tidak melakukan kesyirikan deh. Ya, tidak apa-apa berzina, mencuri dan yang lainnya. Jangan. Ya. Nah, apa faedahnya dari dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini? Kita bacakan. Yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jinni wal insi. Hikmah diciptakannya jin dan manusia. Iya. Dari mana penulis mengambil kesimpulan ini? Dari firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia, hikmahnya untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Jangan sampai kita keluar dari tujuan kita diciptakan. Hidup di muka bumi untuk bermaksiat kepada Allah. Hidup di muka bumi untuk mengumpulkan atau menumpuk-numpuk harta, berbangga-bangga dengan jabatan, dengan banyaknya anak keturunan. Bukan itu hikmah kita dicipta. Tujuan kita dicipta bersama dengan jin semata untuk beribadah kepada Allah. Bukan beribadah kepada jin, bukan beribadah kepada pohon. Jin juga dicipta untuk beribadah kepada Allah. Maka tidak usah takut kepada jin. Dan jangan saling menyembah satu dengan lainnya. Karena semuanya adalah makhluk dicipta oleh Allah. Kalau Allah pencipta, berarti satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang satu-satunya kita sujud, rukuk, yang kita mintai doa, kita gantungkan harapan setinggi-tingginya. Jangan bergantung kepada manusia, terlalu berharap kepada manusia, nanti patah hati, kecewa. Na'udzubillahi min dzalik. Harapan kita, rasa takut kita, cinta kita yang tertinggi hanya kepada Allah. Kalau lainnya, tidak usah terlalu berharap, terlalu bergantung, terlalu cinta. Karena apa? Manusia itu lemah. Manusia tempatnya kekurangan. Manusia akan mati. Kalau bukan dia tinggalkan kita, kita akan tinggalkan dia. Maka bergantunglah, berharaplah, berikanlah cintamu yang tertinggi kepada Zat yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya, yang maha hidup, tidak pernah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua dari dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis, annal ibadata hiya tauhid, li'anna al-khusumata fihi. Sesungguhnya ibadah itu adalah tauhid, karena perselisihan terjadi karenanya. Jadi tauhid intinya adalah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kenapa? Terjadinya perseteruan antara Nabi dan kaumnya itu pada poin mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Makanya dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di sini, dia bawakan tentang tauhid uluhiyah. Bagaimana Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu telah menetapkan jangan kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa perintahnya para rasul?
Iya, sembahlah kalian Allah satu-satunya dan jauhi para togut. Iya. Adapun tauhid rububiyah, Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, ini diakui oleh siapa? Oleh orang-orang musyrikin. Iya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Nabi Muhammad, jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah. Ya, maka tidak ada perselisihan ya antara Nabi dengan orang-orang musyrikin dalam bab rububiyahnya Allah. Yang terjadi perselisihan yang menyebabkan terjadinya perseteruan dan peperangan antara Nabi dengan kaumnya, yaitu pada poin apa? Tauhid ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kemudian faedah yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Fa fihi makna qoulihi wala antum abiduna ma a'bud. Siapa yang belum menegakkan ini, yaitu tauhid apa? Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, hakikatnya lam ya'budillah, dia belum menyembah Allah. Iya. Maka di dalamnya ada makna wala antum abiduna ma a'bud. Iya, kalian itu tidak menyembah apa yang saya sembah. Kenapa? Kalian tidak menyembah apa yang saya sembah? Karena orang-orang musyrikin belum mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Iya, belum dianggap menyembah. Kalau dia masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena penyembahan yang diterima ketika dia hanya memberikannya kepada Allah semata. Iya. Tidak dianggap. Inilah makna wala antum abidun. Nah, kalian itu bukan menyembah apa yang saya sembah. Padahal secara sepintas orang-orang musyrikin juga menyembah Allah, iya kan? Dia menyembah Allah. Tapi juga menyembah selain Allah. Dia menyembah Lata, wal Uzza, wal Manat, tapi tidak dianggap wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidaklah penyembah apa yang saya sembah. Berarti hakikatnya orang Kristen belum menyembah Allah. Sekalipun dia katakan apa? Saya menyembah Allah. Iya, karena dia masih menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat, dalam dalil-dalil tadi ada hikmah fi irsalir rusul. Hikmah diutusnya para rasul. Apa hikmahnya diutus para rasul? Untuk mendakwakan tauhid. Itulah tujuan para rasul diutus. Iya. Bukan dengan tujuan mau membangun ekonominya, mau membuatkan khilafah. Iya. Bukan itu. Tapi hikmah diutus para rasul untuk menyampaikan dakwah tauhid. Tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Iya, itu intinya. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhi para taghut. Kemudian yang kelima, anar risalata ammat kulla ummatin. Iya. Risalah, iya, kenabian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang datang dari Allah tentang tauhid itu mencakup seluruh umat. Jadi tidak ada umat yang kosong dari risalah. Iya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Iya, Bani Israel diutus padanya rasul. Dan umat-umat yang lainnya. Kemudian yang keenam, anna dinal anbiya wahid. Sesungguhnya agamanya para nabi itu satu. Agamanya seluruh para nabi itu cuma satu. Sama semuanya.
Ya. Diambil dari firman Allah tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an ibudallaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Seluruhnya rasul ini menyeru. Misi utamanya adalah an ibudallaha wajtanibut taghut. Ya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhi para taghut. Maka kalau ada dai di zaman sekarang, ada ustadz, ada kiai di zaman sekarang mengaku mengikuti jalannya para nabi dan rasul, maka wajib baginya untuk menjadikan prioritas ya dakwanya, misinya yang paling utama di dalam berdakwah adalah tauhid. Bukan untuk apa? Bikin sakit perutnya orang untuk ketawa. Ya. Karena sebagian ustadz misinya itu bagaimana caranya jamaah ketawa terus. Iya. Ada toh misinya apa? Untuk mencari followers sebanyak-banyaknya, amplos setebal-tebalnya. Iya dan billah. Ada juga yang misinya dakwanya adalah bagaimana supaya apa? Mendapatkan kursi, cari followers, cari pengikut. Kalau sudah banyak, ya kita bikin partai, kita dapat kursi. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan itu ya. Kalau benar dakwanya, maka pasti prioritas ceramah-ceramahnya, prioritas ya pidato-pidatonya, tulisan-tulisannya itu menyeru kepada tauhid dan mengingkari kesyirikan. Iya. Dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Nabi Muhammad seorang rasul pun. Ya, tidak ada seorang rasul pun yang diutus kecuali kami wahyukan kepadanya. Apa wahyunya Allah? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku, kata Allah. Iya. Mungkin ada yang mengatakan, terus bagaimana dengan surah Al-Maidah ayat 48? Allah berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan setiap ya di antara kalian kami jadikan syariat dan manhaj, metode beragama. Ya. Nabi Musa sholatnya 50 kali sehari semalam. Ya. Kemudian puasanya itu 24 jam dari sahur ke sahur. Itu hanya cabang-cabangnya, tapi intinya sama semuanya, yaitu la ilaha illallah. Iya. Jadi kalau tata cara salatnya, tata cara puasanya, membersihkan najisnya, cara bertobatnya itu berbeda-beda memang syariatnya. Tapi hakikat itu semua intinya satu. Semuanya mengajak kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan dan pelakunya. Kemudian poin ketujuh, ini penting sekali ya. Poin ketujuh, mas'alatul kabiratu anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Fa fihi makna qouli ta'ala faman yakfur bit taghut. Masalah besar. Faedah besar di sini bahwa beribadah kepada Allah tidak akan tercapai, ya, tidak akan benar namanya ibadah kepada Allah kecuali mengingkari tagut. Iya. Maka di dalamnya ada makna firman Allah, faman yakfur bit tagut, siapa yang kafir kepada tagut. Iya. Faqad istamsaka bil urwatil lusqa. Sungguh dia telah berpegang teguh pada tali agama Allah yang kokoh.
Iya, jadi sehebat apapun ibadahnya, seikhlas apapun dia ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, sekalipun caranya mencocoki tata cara salatnya Rasulullah, kalau dia tidak mengingkari togut, maka tidak sah. Ya. Dia katakan Allah Rabbku. Dia menyembah Allah. Tata caranya sesuai dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mengingkari tagut, belum dianggap beribadah. Ini penting sekali nih. Ya, penting sekali, poin yang sangat penting ini. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wajtanibut taghut, jauhi. Memang disuruh jauhi. Jadi siapa yang beribadah kepada Allah tapi tidak mengingkari taghut, maka dia bukan ahli tauhid. Iya. Makanya penulis ya dia jadikan ini perkara besar yang wajib untuk kita perhatikan. Kenapa? Banyak kaum muslimin jahil tentang hal ini. Iya. Kemudian yang kedelapan, annat taghut amun fi kulli ma ubida min dunillah. Apa itu taghut? Ya. Taghut ini bukan makanan ringan. Iya. Taghut ini maknanya adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Iya. Jadi segala sesuatu yang disembah selain Allah itu namanya taghut. Iya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mendefinisikan bahwa segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas di dalamnya, apakah dalam hal yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati, ya, itu taghut. Jadi segala sesuatu, dia tidak kata tughyan. Tughyan itu melampaui batasnya. Iya. Jadi kalau melampaui batas dalam peribadahan, siapa yang berhak diibadahi? Hanya Allah saja. Ketika dia menyembah malaikat, ya, maka di sini ada pelampauan batas. Tapi kita tidak katakan malaikat itu taghut. Ya, kenapa? Karena ada syarat tambahan lainnya. Taghut itu kalau dia diibadahi dalam keadaan dia ridha. Dalam keadaan dia ridha. Malaikat tidak ridha diibadahi. Nabi Isa bukan taghut. Dia tidak ridha. Maryam bukan taghut. Nabi Muhammad bukan taghut. Memang dia disembah oleh sebagian manusia, tapi mereka tidak ridha. Iya. Jadi taghut itu bisa berupa apa? Dalam hal yang diibadahi. Seperti patung-patung, berhala-berhala, jin-jin, atau kiai yang disembah. Dia ridha, taghut namanya. Ada ya yang seperti itu. Atau dalam hal pengikutan, melampaui batas, itu taghut juga. Ada seorang ustadz, kiai, ulama, ya, diikuti melampaui batas. Seluruh ucapannya pasti benar, katanya. Kata pengikutnya, kalau dia yang bicara benar semua mi. Sekalipun bertentangan dengan Al-Quran, kalian dia bilang halal halal, sekalipun Al-Quran mengatakan haram. Kalau dia katakan haram, haram, sekalipun Al-Quran mengatakan halal. Ya, ini taghut namanya. Atau yang ditaati, pemimpin ditaati dalam perkara yang haram. Iya. Dalam perkara maksiat, dan dia senang ditaati dalam perkara maksiat, dia ada, itu namanya taghut.
yang harus dijauhi. Iya, yang harus dijauhi. Jadi segala sesuatu yang disembah selain Allah itulah tagut. Nah, jamaah sekalian, ketika kita mentauhidkan Allah, ya, tidak akan sempurna tauhid kita dan tidak benar tauhid kita, tidak benar ibadah kita kepada Allah sampai kita menjauhi tagut. Sampai kita menjauhi tagut. Kemudian faedah yang ke-9, idhamu sya'nit salas ayatil muhkamat fi suratil an'am inda salaf wa fiha asyru masail awwaluha an-nahyu anis syirk. Agungnya 3 perkara, ya, yaitu ayat-ayat muhkam yang ada di dalam surah Al-An'am, ya, di sisi para salaf. Sampai-sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, siapa yang ingin melihat, ya, kepada wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia baca qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Iya. Dan di dalam 3 ayat ini ada 10 poin. Iya, ada 10 poin. Yang paling pertama adalah larangan dari kesyirikan. Dari 10 poin tersebut yang diharamkan oleh Allah, yang pertama kali adalah pengharaman kesyirikan. Faedah ke-10, al-ayat al-muhkamat fi suratul Isra wa fiha 18 mas'alah. Badaha Allahu biqauli la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqa'uda madmuman makhdhula. Wa khatamaha biqauli wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Wa nabbahana Allah subhanahu ala idami sya'ni hadhil masail biqauli dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Ini faedah yang ke-10 dari dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala. Iya. Ayat-ayat muhkam di dalam surat Al-Isra, yaitu firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah telah menetapkan, mewajibkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 18 masalah. Allah mulai dengan firman-Nya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdhula. Iya, jangan kalian menjadikan bagi Allah Tuhan yang lain. Jangan bikin tandingan. Iya. Untuk Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah selain Allah, sehingga kalian menjadi orang yang terhinakan, yang rendah. Dan Allah tutup ayatnya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jadi dimulai pelarangan terhadap melakukan kesyirikan, dan ditutup dengan pelarangan melakukan kesyirikan. Kemudian Allah ingatkan kepada kita akan besarnya perkara ini. Kata Allah, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Demikian itu dari apa yang Allah wahyukan kepadamu, Rabbmu wahyukan kepadamu berupa hikmah. Iya. Jadi di dalam surah Al-Isra ini Allah mulai dari 18 masalah, Allah mulai
Apa pertama kali? Larangan untuk melakukan kesyirikan. Iya. Dan pelakunya itu rendah hina. Karena orang yang musyrik itu, yang menyekutukan Allah adalah orang yang tidak memiliki sedikit pun kebaikan, tercela di sisi Allah. Ya. Dia akan dibiarkan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Makhdula. Kemudian Allah tutup, ya, dengan larangan, lagi-lagi larangan untuk melakukan kesyirikan dengan ancamannya. Fatulqa fi jahannama maluman madhura. Kalian akan dilemparkan, ya, kalau kamu melakukan kesyirikan, kalian akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina, ya, kekal. Allahul musta'an. Kemudian yang ke-11 faidahnya dari dalil-dalil yang dibawa oleh penulis dalam bab ini, ayatu surat An-Nisa allati tusamma ayatul huquq al-ashara. Badaha Allah Ta'ala biqaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat surat An-Nisa yang dinamakan dengan ayat hak-hak yang 10. Ya. Jadi di dalam surah An-Nisa ayat 36 ini dikenal dengan ayat hak-hak yang 10. Iya. Allah mulai dengan haknya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka hak yang paling tinggi, ya, yang paling teratas adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan hak-hak yang lain tidak akan bermanfaat, ya, ketika haknya Allah tidak didahulukan. Jadi biar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia tunaikan haknya orang miskin, dia tunaikan haknya pemerintah, dia tunaikan haknya istrinya, anak-anaknya. Kalau dia tidak tunaikan haknya kepada Allah, tidak ada nilainya semuanya. Apa haknya kepada Allah? Tauhidullah. Kemudian yang ke-12, at-tanbih ala wasiyati Rasulullah SAW inda mautihi. Peringatan akan wasiatnya Rasulullah SAW menjelang kematiannya. Iya. Yaitu pada hadis Ibnu Mas'ud tadi. Bahwasanya siapa yang ingin melihat kepada wasiatnya Rasulullah, maka hendaknya dia baca ya surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Tapi hakikatnya Rasulullah tidak tidak memberi wasiat tertulis begitu, ya. Ini isyarat. Iya. Ini hanya sekedar isyarat dari Ibnu Mas'ud. Iya, bahwa kalau kita berpegang teguh dengan nasihat-nasihat tersebut, iya, yang 10 poin itu, maka kita tidak akan tersesat. Kalau kita jalankan perintah yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 151 sampai 153, kita tidak akan tersesat. Selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran, dan paling pentingnya, ya, yang paling agungnya yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 151 sampai 153. Kemudian faedah selanjutnya yang ke-13, ma'rifatu haqqillahi alaina. Mengenal haknya Allah yang wajib untuk kita tunaikan. Apa itu? Kita tidak boleh, ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan kita memurnikan ibadah hanya kepadanya. Itulah haknya Allah yang wajib kita tunaikan. Faedah yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibad alaihi idza adau haqqahu. Mengenal haknya hamba
ya, yang Allah akan berikan untuknya apabila mereka menunaikan haknya Allah. Apa itu? Yang akan didapatkan oleh hamba? Dia tidak akan disiksa selama dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Berarti sebaliknya, kalau ada hamba menyekutukan Allah, berarti dia berhak untuk diazab. Kemudian ke-15, anna hadhil mas'alah la ya'rifuha aktsarus sahabah. Iya, poin yang ke-15 faedahnya bahwa masalah ini tidak diketahui kebanyakan sahabat. Kenapa? Karena Mu'ad memberitakan ini, iya, ketika menjelang wafatnya beliau. Iya. Dan beliau sampaikan ini karena takut berdosa, takut dianggap menyembunyikan ilmu. Sehingga beliau sampaikan ini setelah banyak sahabat yang telah wafat. Dan tentu ya, beliau di sini seakan-akan tahu ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu takut, khawatir jangan sampai banyak manusia terfitnah ya dengan hadis ini, sehingga manusia bersantai-santai saja, yang penting tidak melakukan kesyirikan. Iya. Bukan Rasulullah menginginkan supaya disembunyikan ini ilmu, bukan. Ya, secara mutlak bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena andai kata yang diinginkan Rasulullah adalah menyembunyikan ilmu ini, maka tentu dia tidak sampaikan kepadamu Mu'adz bin Jabal sekalian. Tidak usah disampaikan sekalian. Tetapi Rasulullah khawatir jangan sampai kalau ini disampaikan, apa yang terjadi? Manusia akan bergampangan jatuh di dalam dosa-dosa, ya, karena prinsipnya yang penting kita tidak melakukan kesyirikan. Berarti ya masuk dalam poin ke-16 ya, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah, bolehnya menyembunyikan ilmu untuk sebuah maslahat. Ya, jadi boleh menyembunyikan sebagian ilmu kalau ada maslahat di sana. Iya. Tapi ini bukan secara mutlak ya. Iya. Misalnya ada orang yang bertanya, iya, tentang hukum riba misalnya, ya, atau hukum-hukum yang lainnya. Tapi dia hanya sendiri belum masuk Islam. Ya. Ketika disampaikan hukum-hukum tersebut, nanti dia bahaya ini Islam, tidak bisa cari pekerjaan ini dan itu, semuanya riba. Maka jangan dulu sampaikan hal itu. Suruh saja dulu masuk Islam. Ya. Karena belum saatnya dia ketahui hal-hal yang seperti itu. Ada orang Kristen bertanya tentang hukum kunut subuh misalnya, jangan dulu, salat saja dulu, masuk saja Islam dulu. Jadi bukan disembunyikan secara mutlak, tapi belum saatnya dia. Ada jomblo bertanya tentang hukum poligami, jangan dulu dijawab. Ya, bukan kita mau menyembunyikan ilmu, tapi satu mau dulu, karena tidak bisa kita poligami kalau biar satu tidak ada. Kan begitu. Ya. Dan lebih penting dari itu, jangan jauh ke sana dulu, tauhidmu dulu pelajari. Ya, tauhidmu dulu dipelajari. Kadang ada anak-anak bertanya tentang sesuatu, ya kalau dijawab dia bingung anak-anak itu, karena belum sampai akalnya ke sana. Ya. Dilihat kondisinya. Jadi boleh kita menyembunyikan ya sebagian ilmu kalau ada maslahat. Ada maslahat di sana. Bukan karena ada udang di balik batu.
Ya, sebagian juga ada yang menyembunyikan ilmu karena ada udang di balik batu. Hanya orang tertentu yang bisa dia kasih tahu. Ya, ternyata ilmu sesat. Nanti di malam Jumat itu pun syaratnya dibawa ke ayam putih. Kenapa tidak disebar? Karena dia tahu kalau disebar ini pasti diketahui sama orang. Iya. Karena hakikatnya bukan ilmu, dianggap ilmu, makanya sembunyi-sembunyi sampaikan. Nah, ini rahasianya rahasia. Iya. Karena andai kata kebenaran dia akan sebar luas. Tapi karena bukan kebenaran, dia hanya sebuah kebatilan, hanya orang-orang tertentu yang tahu. Dibaiat sembunyi-sembunyi di dalam kamar, dibaiatnya. Nah, itu ciri-ciri kesesatan. Bukan itu yang dimaksud menyembunyikan ilmu karena maslahat, bukan. Kemudian selanjutnya yang ke-17, masih banyak ini. Nantilah, sudah jam 5:13 insyaallah taala. Ya, ini sudah luar biasa ini faidah-faidahnya. Berarti banyak-banyak ini mau di store ini. Satu bab. Iya. Kalau seperti ini insyaallah taala kitab tauhid akan selesai ya 2 bulan lebih. Iya. Artinya kita usahakan setiap pertemuan satu bab. Ya, setiap pertemuan satu bab, kita cuma baca matannya, kemudian baca faidahnya. Faidah yang ada di dalam matan, dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis. Itu cepat insyaallah taala. Ya, apalagi kita kan pemula, jangan terlalu panjang lebar dulu. Ya. Ya, karena acara intinya sudah ada di depan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.